Halo semua, kenalin kami dari kelompok 7 membahas bagaimana sih metabolisme enzim itu? Yuk kita bahas. Metabolisme enzim adalah rangkaian reaksi kimia yang dipercepat oleh enzim dalam sel makhluk hidup. Enzim banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya roti bisa mengembang karena pengaruh enzim. Tubuh kita pun memanfaatkan enzim untuk mencerna makanan. Enzim umumnya tersusun atas apoenzim atau komponen protein dan gugus prostetik. Gugus prostetik dapat berupa koenzim maupun kofaktor. Koenzim tersusun atas molekul organik seperti vitamin dan koenzim A. Koenzim berfungsi untuk memindahkan gugus kimia, atom atau elektron dari satu enzim ke enzim lainnya, sedangkan kofaktor tersusun atas ion anorganik atau atom logam yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi enzim. Nah, sekarang kita masuk pada mekanisme enzim. Hipotesis ini seperti gembok dan anak kunci, di mana bagian sisi aktif merupakan bagian yang tidak dapat berubah bentuk dan tidak fleksibel. Substrat yang memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim yang hanya bisa direaksikan oleh enzim. 2. Hipotesis terinduksi. Hipotesis ini menyatakan enzim memiliki sisi aktif yang bersifat fleksibel, sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan dengan bentuk substrat yang akan direaksikan. Di samping ini merupakan sifat dari enzim. Mekanisme kerja enzim terjadi apabila suatu molekul substrat menumbuk molekul enzim yang tepat, maka substrat tersebut akan menempel pada enzim membentuk kompleks enzim substrat dan mengakibatkan terjadinya reaksi yang berakhir dengan terbentuknya molekul produk. Jalur metabolisme, satu katabolisme. Penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana sambil melepaskan energi. 2. Anabolisme. Sintesis molekul besar dari yang kecil menggunakan energi yang diperoleh katabolisme. 3. Jalur energi proses utama seperti glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron menghasilkan ATP sebagai energi. Tahapan metabolisme enzim ada pada gambar ini. 1. Glikolisis di sitoplasma. Proses pemecahan satu molekul glukosa 6 karbon menjadi 2 molekul asam piruvat 3 karbon. Enzim penting heksokinase fosfofruktokinase 1 PFK1. Piruvat kinase hasil 2 ATP 2 NADH 2 asam piruvat. Ini adalah tahap awal dari pemrosesan glukosa berlangsung tanpa oksigen, anaerob, dan menghasilkan energi kecil namun cepat. 2. Dekarboksilasi oksidatif di mitokondria. Prosesnya yaitu asam piruvat diubah menjadi asetil-CoA dan CO2. Enzim yang digunakan, piruvat dehidrogenase kompleks hasilnya, yaitu 1 NADH per piruvat, 1 asetil-CoA, 1 CO2. Ini adalah jembatan antara glikolisis dan siklus Krebs. Energi dari NADH akan digunakan nanti di rantai elektron. Ini merupakan skema dari siklus Krebs. Tahap ini menghasilkan banyak pembawa elektron yang akan digunakan untuk menghasilkan energi lebih besar nanti. Keempat, rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif di membran dalam mitokondria. Elektron dari NADH dan FADH2 ditransfer melalui kompleks protein, mendorong pembentukan ATP melalui ATP sintase. Kompleks penting, kompleks 1-4 ATP sintase. Hasilnya 32-34 ATP H2O dari reduksi O2. Ini adalah tahap utama produksi energi sel. Oksigen dibutuhkan untuk menerima elektron terakhir, sehingga proses ini hanya berlangsung secara aerobi. Kelima, ekskresian pemanfaatan di sini karbon dioksida dibuang lewat paru-paru dan ATP digunakan untuk aktivitas sel. Beberapa produk antara juga digunakan untuk sintesis asam amino, asam lemak, dan senyawa lain.